Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, di segmen ini seperti biasa kita ada yang namanya Celtum, celutukan 1 menit ala Mice, goresan-goresan tangan berkaitan dengan tema donor dari Mice. Ini dia Celtum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa. Berbicara tentang donor, kalau saya baca donor itu adalah mendonasikan secara sukarela. Ya, benar kata Uwi tadi, yang dikomersilkan berarti bukan donor. Nah, ini pengalaman saya di salah satu minimarket ya, yang paling banyak di Indonesia. Jadi tiap kita belanja kalau ada kembalian berapa ratus perak, ya udah pasrah lah. Itu bukan sukarela. Jadi saya bilangnya itu pasrah. Kalau 200, 300, 400 tuh disumbangkan untuk ya UNICEF lah. Jadi ya setidaknya ada aja yang nggak mau loh. Nggak mau. Kembaliin tetap ya 200, 400. Kalau saya alhamdulillah rela ambil aja 400. Nah, itu udah termasuk donor sih saya bilang ya, donasi dengan sukarela. Tapi setelah saya baca-baca, uang terkumpul dari 200 ini, dari minimarket ini bisa terkumpul sampai 8 miliar dalam hanya waktu berapa bulan. Dan ini orang minimarketnya sendiri yang bicara ke saya. Jadi ya itu alhamdulillah didonasikan lagi emang atas nama minimarket itu. Mohon tanggapannya Wi, Teh Desi. Ya, gimana Ya, pertama memang kalau yang memang untuk donor yang penting adalah dipakai untuk jalan yang benar. Karena jangan sampai memang donor tetapi kepada hal yang salah. Artinya sasarannya untuk kemanfaatan. Kalau di dalam Islam itu ada 8 musnaf atau 8 asnaf, 8 sasaran yang diperlukan orang-orang fakir miskin yang perlu donor. Fakir miskin itu baik untuk pendidikannya, kesehatannya, untuk segala macam. Dan ternyata memang masih banyak orang yang memerlukan itu. Baik atau untuk fasilitas umum yang memang diperlukan pada prioritasnya. Yang kedua, tentang bagaimana kalau ada orang mendonorkan tapi nanti atas namanya kepada atas nama siapa? Ya tentu Tuhan tahu. Tapi memang sebaiknya kalau kita, apalagi sudah ada Bahnas, itu sebaiknya memang itu seharusnya disalurkan pada hal yang cepat. Karena kenapa itu perlu? Karena pajak itu sebenarnya kan juga donasi sebetulnya. Nah, tapi kadang-kadang diselewengkan oleh oknum malah dipakai untuk nonton konser, pergi ke Mako dan semuanya itu. Mau nanya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz kan kita nerima donor nih. Nah, itu kan berarti ya merubah bentuk ciptaan dari Allah. Ya. Nah, itu kenapa kalau kita kayak ini malah nggak boleh? Misal kayak ganti bentuk hidung, dibenerin. dioperasi. Itu gimana kalau hukumnya sama yang itu? Ini Kalau kan sama merubah ciptaan Allah. Ya, ada ikhtariah, ada yang tidak. Orang donor tapi karena untuk sumbing, memang dia dirubah karena ciptaan Allah dirubah, tapi karena sumbing diobati supaya dia normal, boleh. Tapi kalau sudah ada kemudian kalau sudah ada tapi dia tidak terima, dan itu hidung dimancungkan, mata dibikin melotot, terus misalnya alis dicuabuti semuanya terus ditanami kembali. Nah, itu yang tidak boleh. Ada lagi, ada lagi nih. Yang mendonor, tapi kemudian dia tidak jujur menyatakan bahwa sebetulnya dia punya penyakit. Artinya kan dia bisa menyebarkan penyakit lewat darahnya itu gimana? Itu berarti sudah ada niat yang tidak baik. Karena di dalam Islam itu semuanya harus jelas. Setelah jelas itu apa? Tidak hanya di dalam donor sih, kita jual beli saja tidak boleh menyembunyikan apa yang kita jual. Gitu. Biasanya kan sering kan kita jualan saja, wah ini barang baru simpenan segala macam, kaleng kalau mobil. Itu BU, TP tanpa perantara butuh uang segala macam, bekas dokter segala macam. Padahal dia sudah didempul sana sini sudah itu. Bohong nggak boleh berarti. Bohong tidak boleh. Sama juga berarti bohong ya. Tapi Adli sendiri berapa kali pernah donor darah? Nggak ngitung katanya dia tadi. 3, 4, bisa 5, 10? Kalau setahun 3 kali 4 kali kali. Wow, itu selalu di PMI atau selalu di tempat PH? Sekarang banyak di perusahaan mana-mana juga. Kemarin terakhir juga kan di Perhutani. Rasanya kayak apa sih emang kalau nggak donor sampai harus setahun 3 kali gitu? Satu karena memang kan ada ikut komunitas ya, ikut untuk sosial gitu bareng. Terus kedua untuk sendiri juga
Jadi sebenarnya hablum minas hablum minallahnya dapat ya Pak Betul. Ustadz, gitu kan. Jadi untuk kitanya sehat, terus kita juga bisa berbagi, peduli sama orang yang membutuhkan gitu. Ikut komunitas seperti itu, kegiatan sosial seperti apa aja sih? Apa donor darah saja atau Donor juga? darah, santunan, Oh, biasa ke daerah-daerah gitu. Terus untuk pendidikan, dari pendidikan yang akademis biasa sampai Islam sampai fighting juga. Jadi diajak teman-teman kayak guru-guru fighter, boleh nggak ikut acara sosial ngajarin orang anak-anak ini gitu kan. Bosen kan ya Pak Ustadz kalau setiap hari ngaji terus kan, harus diselingin sama yang lain-lain gitu kan. kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, berbicara tentang donor, kan donor ini tidak, orang konotasinya kalau donor selalu berbicara tentang donor darah atau donor organ tubuh gitu ya, atau donor ASI seperti yang sudah pernah diceritakan. Nah, kalau tadi Uwi sempat ngomongin soal bank sperma gitu. Nah, kalau donor sperma itu sendiri gimana sih? Tidak, itu menjadi beberapa hal yang ulama sepakat untuk tidak diperbolehkan. Karena apa? Walaupun Do- jelas walaupun ini jelas. untuk ini. Kalau donornya suami untuk istri sudah boleh. Boleh. Tapi Ya kalau iya, suaminya nggak orang banyak untuk kalau itu Pak Ustadz. Ya iya makanya karena bayi tabung itu boleh kalau memang sperma suami. Tapi Iya. kalau ambil sperma orang kan jadi tidak boleh. Iya, heeh. Tahu bayi tabung nggak? Apa? Bayi Bayi celeng. Bayi celeng gimana sih? Bayi Tabungan sama dengan celengan. Nah, Iya, iya. aneh saja itu. Tapi kalau istrinya nggak bisa menghasilkan anak Iya. gitu, nggak Nggak apa-apa. bisa Boleh menghasilkan bayi ovarium? tabung. Iya boleh, tapi itu bayi tabung itu dari sperma suaminya sendiri yang sah. Tapi maksudnya Adli kalau misalnya bukan istrinya ya, Iya. ovariumnya misalnya istrinya dianggap katakanlah mandul gitu, dikatakan iya. oleh dokter mandul, berarti katakanlah Adli jangan bilang ini contoh. Salah satunya lah antara perempuan atau ini atau suaminya dua-duanya mendonorkan gitu, mendonorkan spermanya, tapi ovariumnya, sel telurnya bukan istrinya, Nggak boleh. nggak boleh. Karena nasab itu adalah siapa yang berhubungan dengan itu. Walaupun bayi tabung. Ya itu sama dengan surrogate mother. Oke. Surrogate mother itu adalah nyewa kandungan. Beberapa di Amerika Atau sewa ada telur ya? sewa kandungan, kamu titip sperma sama ovum sudah jadi, nanti kalau udah lahir saya kasih biaya, anak saya ambil kembali. Nah, karena nanti akan jadi rancu itu siapa yang melahirkan dan siapa yang mohon maaf spermanya siapa, anaknya siapa, ini kok nitip Darahnya kandungan. Tapi itu Gimana? nggak boleh ya Pak Konsepnya Ustadz, Nggak boleh. karena banyak kan. Jadi misalkan ada sepasang suami Suami istri istri, nggak ya. punya anak gitu ya. Ah. Ke rumah sakit sekarang kan udah umum, semua orang udah tahu gitu ya. Ada yang sampai ke Singapura bayar memang mahal gitu, tapi ada yang bisa, ada yang enggak. Jadi Itu nggak surrogate boleh. mother jadinya. gitu. Ya surrogate mother tidak boleh. Surrogate mother Udah tidak boleh. kesepakatan itu Pak Ustadz. Sudah kesepakatan ulama karena dia melahirkan bukan anaknya. Terus kemudian tadi mau bertanya kan ya? Iya, coba pertanyaannya apa? Ini. Oh iya maaf deh, jangan sedih gitu dong. Saya kasih kesempatan tapi dijawabnya di segmen berikutnya boleh ya, Iya. pertanyaan dulu. Udah mulai masam lagi tuh. Wi. Masalah organ tubuh, Wi. Ya, Nah, saya pernah nonton film yang pesawatnya tuh Jatuh. jatuh di Jatuh. gunung bersalju. Jadi nggak ada makanan, nggak ada apa. Dagingnya Jadi, dimakan. jadi tiap ada penumpang yang meninggal satu, potong, Makan. dimakan. Itu kisah nyata katanya. Itu Oke. gimana, Wi? Jawabannya selain satu ini ya tetap di sini di Cerita Hati karena setiap cerita Berkesan di hati.